Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bahas tentang lanjutan pada pertemuan sebelumnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi dengan nilai balik ya. Jadi fungsi lanjutan setelah kemarin kita hanya membuat fungsi sederhana ya tanpa nilai balik ya, hanya menjalankan tugas saja. Kali ini kita akan menggunakan fungsi dengan nilai balik atau return value. Nah, seperti apa sih fungsi dengan nilai balik? Di sini saya akan coba jelaskan secara konsep dulu ya. Kita akan jelaskan konsepnya dulu, baru nanti kita akan praktekkan ya. Oke, silakan disimak. Jadi pertama, di sini saya akan buat sebuah ilustrasi. Katakanlah kita punya di sini ada satu orang, ya ini orang. Nah, katakanlah dia ini namanya adalah si Agus, misal. Nah, si Agus ini misalnya dia ingin punya rumah, dia pengen bangun rumah, dia udah ngumpulin uang, dia juga udah punya rencana rumahnya kayak apa. Nah, tapi langkah berikutnya kan dia pengen membuat estimasi budget. Kira-kira budgetnya bakal habis berapa ya gitu untuk bangun rumah impian dia ini. Nah, tapi sayangnya si Agus ini nggak punya pengalaman apa-apa, dia nggak ngerti material, nggak ngerti harga-harga bahan bangunan segala macam gitu ya. Maka dia nggak bisa membuat estimasi biaya atau budget yang perlu dikeluarkan seperti itu untuk membangun rumah impiannya. Meskipun dia sendiri udah punya gambaran rumahnya mau seperti apa. Oke. Nah, sekarang lanjut. Maka solusinya gimana kalau si Agus ini pengen dapat budgetnya, estimasi budgetnya itu berapa, dia pengen dapat gitu, pengen tahu. Maka solusinya dia harus manggil orang lain. Nah, di sini kita akan coba gambarkan satu lagi ya. Jadi ada orang lain lagi. Seperti ini. Nah, dia manggil orang lain, seseorang yang lain. Jadi si Agus manggil orang lain di sini untuk membantu dia menghitung budget. Nah, katakanlah orangnya ini si Miftah misalnya ya. Katakanlah orangnya ini namanya si Miftah. Saya kasih nama di sini. Miftah. Oke. Nah, jadi si Agus ini minta tolong si Miftah yang kebetulan dia ini orang, misalnya dia mantan mantan mandor bangunan gitu, yang ngerti bahan, yang ngerti segala macam gitu, jadi bisa ngitung budget. Nah tapi si Miftah ini nggak akan bisa dia ngitung budget ya, kecuali si Agusnya sudah menginformasikan, memberikan sebuah informasi di sini. Untuk bisa menghitung budgetnya berapa, si Miftah ini butuh informasi dari si Agus. Butuh info terkait rumah yang pengen dibangun kayak apa. Nah, kalian bayangkan aja, misal kalian diminta untuk menghitung budget rumah, sekalipun kalian punya punya pengetahuan tentang bahan dan segala macam, bisa ngitung budget, kan kalau pasti kalian harus nanya dulu, ini rumahnya mau kayak apa, ya. Rumahnya itu mau seperti apa, misalnya ukurannya luasnya berapa, terus bahan materialnya mau yang seperti apa, lokasinya di mana, dan lain-lain. Jadi intinya ada informasi yang harus diberikan dari si Agus, diberikan kepada si Miftah, supaya nanti si Miftah bisa ngitung budgetnya berapa, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah si Miftah dapat infonya dari si Agus, rumahnya kayak apa maunya, luasnya pengen berapa, lokasinya di mana. Nah, maka si Miftah ini berhasil menghitung budgetnya. Maka apa yang dilakukan selanjutnya, si Miftah harus mengembalikan ke si Agus berupa hasilnya, yaitu budget yang harus dikeluarkan. Nah, konsepnya seperti ini. Nah, sekarang apa hubungannya dengan fungsi dengan nilai balik? Jadi sebenarnya ini di sini saya coba menggambarkan fungsi dengan nilai balik. Dalam hal ini, Miftah itu berperan sebagai fungsinya. Oke. Nah, kalian bisa cek kemarin fungsi itu definisinya apa. Jadi intinya fungsi itu unit kecil program ya yang menyelesaikan satu tugas tertentu, satu tugas spesifik. Nah, kebetulan si Miftah ini menjalankan satu tugas spesifik, yaitu menghitung budget untuk si Agus. Jadi bisa dibilang dia ini adalah fungsi. Dan Agusnya sendiri itu bisa kita sebut sebagai callernya ya. Fungsi yang memanggil fungsi si Miftah ini. Jadi dia sebagai callernya.
Nah, fungsi si Miftah ini ketika dia mau menjalankan tugasnya, dia membutuhkan info ya berupa ukurannya berapa, luas rumahnya, terus segala macam, tanahnya, lokasi di mana, ya info lah yang tadi kita bahas. Nah, info yang dibutuhkan oleh fungsi, informasi yang dibutuhkan oleh fungsi untuk bisa menjalankan tugasnya, ini disebut dengan parameter. Oke. Nah, oke, jadi Agus ini yang manggil fungsinya, dia akan memanggil Miftah yaitu fungsinya, tapi saat memanggil dia harus memberikan info, dan info yang dibutuhkan oleh fungsi untuk menjalankan tugasnya itu disebut dengan parameter. Nah, kemudian setelah selesai menjalankan tugasnya, setelah berhasil menghitung budget, budgetnya ini hasilnya akan dikembalikan lagi ke callernya, ke pemanggilnya dalam bentuk budget. Nah, nilai yang dikembalikan oleh fungsi ke pemanggil ketika dia selesai, maka ini disebut dengan nilai balik. Nilai balik atau return value. Nah, seperti ini. Secara konsep, gambarannya seperti ini ya. Nah, terus bagaimana dengan prakteknya? Jadi, mari kita sama-sama buat program. Silakan buka dev C++-nya, kemudian buat file baru. Nah, di sini seperti biasa kita akan siapkan dulu library-nya untuk input output ya, include IOStream dulu. Nah, biar gampang juga kita perlu pakai namespace std. Seperti biasa ya, ini udah nggak terlalu perlu kita bahas. Dan juga fungsi main, fungsi yang memang sudah harus ada gitu, bukan fungsi bikinan kita. Nah, baru kita akan buat fungsi. Nah, oke, kita akan buat fungsi seperti ilustrasi konsep tadi. Tapi kalau membuat fungsi untuk menghitung budget bikin rumah tentunya mungkin sangat rumit. Jadi di sini kita akan coba yang lebih sederhana aja, yaitu fungsi untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, itu aja yang gampang ya. Nah, ketika membuat fungsi, yang pertama kita tulis adalah tipe data dari nilai baliknya. Jadi setelah fungsi ini dipanggil, dia harus berhasil menghitung luas persegi panjang. Jadi nanti nilai baliknya adalah berupa luas persegi panjangnya berapa. Nah, itu berupa angka. Terserah kalian mau dibulatkan atau dijadikan pecahan. Nah, dalam hal ini saya mau jadikan nilai baliknya itu suatu pecahan. Luasnya itu pecahan karena takutnya kan ada yang luasnya 5,5 meter gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ada pecahannya. Jadi dalam hal ini untuk nilai baliknya atau return value-nya itu berupa bilangan bulat, bilangan pecahan. Maka kita akan berikan untuk return type-nya atau tipe dari return value-nya atau nilai baliknya, tipenya adalah float. Ini. Baru kemudian kita tuliskan nama fungsinya. Untuk nama fungsi itu bebas, yang penting unik dan bisa kita panggil seperti itu. Nah, di sini kita namanya hitung luas aja, nggak usah yang ribet-ribet. Hitung, nah kita pakai underscore aja, hitung luas. Oke, seperti ini. Jadi ada tipe dari nilai balik atau return type diikuti dengan nama fungsinya. Nah, ini sebenarnya kemarin kita udah sempat praktekkan juga di pertemuan sebelumnya ya. Cuman mungkin kemarin itu belum ada return type-nya, masih void ininya. Artinya dia tidak mengembalikan apa-apa. Nah, kali ini kita pakai yang dengan fungsi balik. Nah, hitung luas ini tentunya butuh parameter. Nulis parameter, tambahkan tanda kurung seperti ini, baru masukkan parameternya di sini. Nah, pertanyaannya, kalau kalian diminta untuk menghitung luas, kira-kira informasi apa yang kalian butuhkan? Tentunya kita nggak bisa langsung ngitung luas tanpa tahu infonya. Ini yang mau dihitung panjangnya berapa, lebarnya berapa. Karena untuk menghitung luas itu adalah hasilnya panjang dikali lebar. Rumusnya kan panjang dikali lebar. Jadi kalau kalian disuruh ngitung luas, pasti kalian minta panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, itu adalah informasi yang dibutuhkan oleh fungsi ini untuk bisa menghitung luas. Jadi kita letakkan dalam parameter. Untuk tipe datanya kita pakai float. Nah, untuk panjang dan juga float juga untuk lebar. Panjang, lebar. Oke ya. Nah, sekarang
Parameter ini, informasi ini akan kita pergunakan untuk menghitung luas. Jadi kita siapkan dulu variabel luas. Seperti ini misalnya. Kita akan tampung panjang dikali lebar. Panjang dan lebarnya dapat dari mana? Panjangnya akan dapat dari parameter sini. Dia akan minta panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan panjang dan lebar itulah akan kita gunakan untuk menghitung luas. Dalam hal ini, luasnya ditampung dalam sebuah variabel bertipe float. Seperti ini ya. Oke. Sampai sini selesai untuk menghitung luasnya sudah berhasil, dan maka langkah selanjutnya adalah mengembalikan hasilnya ke pemanggil. Sama seperti ilustrasi yang kita buat. Setelah si Miftah ini nerima infonya, kemudian dia bisa menghitung gitu ya. Nah, maka budget yang sudah berhasil dia hitung harus dikembalikan ke si Agus. Nah, ini namanya return value ya, atau nilai balik. Nah, untuk mengembalikannya bagaimana? Kita bisa gunakan perintah seperti ini, return. Kemudian apa yang mau di-return, apa yang dikembalikan, yaitu nilai dari luas. Seperti ini. Nah, ini fungsinya udah jadi. Maka nanti kalau dia dipanggil dan kalau dia diberikan parameter yang sesuai, maka dia akan mengembalikan nilai tersebut ke pemanggilnya. Nah, ketika sudah dikembalikan mau diapakan? Sekarang gini, kalau kita balik ke ilustrasi ini, setelah si Miftah berhasil menghitung budgetnya, kemudian dikembalikan ke si Agus, mau diapakan budget ini? Tentunya ya terserah si Agus. Mau dia langsung eksekusi belanja, atau dia serahkan ke pemborong atau agen gitu ya, atau dia mau cross check ulang mungkin, atau disimpan aja, atau dia mungkin jadikan acuan untuk dia nabung lebih giat, ya kita nggak tahu. Intinya ketika suatu nilai balik itu sudah dikembalikan dari fungsi ke pemanggil, maka tugas fungsinya udah selesai. Perihal return value-nya itu mau diapakan oleh si pemanggil, ya itu mah udah bukan urusan fungsinya lagi. Jadi itu terserah dari client code-nya atau dari fungsi pemanggilnya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba panggil, tapi kita apakan? Mungkin yang sederhana aja kita tampilkan di layar ya, kita cout. Nah, kita panggil hitung luas ini. Hitung luas. Nah, kita masukkan parameternya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kita coba yang simpel aja. Panjangnya 10, lebarnya 4. Nah, ini harusnya nilai luasnya adalah 40 yang ditampilkan. Cout hitung luas. Maka, nilai apapun yang dikembalikan oleh hitung luas ini, itulah yang akan ditampilkan. Kita akan coba run ya. Nah, di sini muncul tampilnya adalah 40, yang merupakan hasil dari 10 dikali 4. Jadi 10 dan 4 ini dimasukkan sebagai argumen, jadi dia akan masuk ke variabel panjang dan variabel lebar. 10 panjang dan 4 lebar. Maka di sini 10 kali 4. Dapatlah luasnya 40. Seperti itu. Dan apakah hanya bisa ditampilkan? Ya enggak. Jadi intinya terserah kalian. Kalau misalnya mau ditampung dulu, ya mau ditampung dulu gitu, misalnya int L sama dengan jangan int, float ya, float L sama dengan hitung luas. Nah, ini ditampung nanti hasilnya. Hasil dari pemanggilan fungsinya akan ditampung ke dalam variabel L. Nanti di variabel L ini nilainya akan tersimpan dan terserah kita mau diapakan sesuai kebutuhan. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga kita bisa bikin lebih menarik ya. Misalnya kita punya untuk P dan L-nya, kita mau input. Jadi di sini mungkin kita bikin prompt dulu seperti biasa, masukkan panjang misalnya. Nah, kita siin ke variabel P. Oke, lakukan hal yang sama pada lebar. Kecil ke L. Nah, di sini P dan L-nya kita udah dapat, jadi mungkin untuk menghitung luasnya kita jangan pakai angka langsung lagi. Masukkan aja P-nya berapa, L-nya berapa. Nanti ketika di input P-nya misal 10, ya nanti P ini 10, masuk ke panjang. Kalau L-nya kita input 5, ya ini L-nya 5, masuk ke lebar, ini 5.
Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya di sini kita sudah bisa menghitung. Tinggal kita tampilkan di layar, misalnya luasnya adalah, nah, kita tampilkan L-nya. Oke, di sini kita coba run. Masukkan panjang 11, lebarnya 6. Hasilnya 66. Itu. Nah, ini tapi kita pakai fungsi. Oke, silahkan dicoba. Nah, setelah ini saya akan coba kasih satu contoh lagi. Contoh membuat fungsi dengan nilai balik, tapi dengan mungkin yang sedikit lebih rumit gitu ya. Kenapa saya pengen ngasih contoh sedikit lebih rumit untuk bahan ini kalian ya. Buat referensi kalian, jadi nanti ketika menghadapi soal yang lebih rumit ya ada contoh gitu, tapi nggak akan rumit-rumit banget ya, mungkin sedang lah, seenggaknya parameternya itu coba kita buat lebih dari 2 gitu ya. Jadi gini, buat program menghitung biaya sewa hotel misalnya. Iya, program dengan fungsi menghitung biaya sewa hotel. Nah, untuk parameternya kita akan coba buat ada 3. Parameternya itu ada tarif. Tarif itu biaya dasarnya ya. Kemudian durasi, menginapnya berapa malam gitu ya. Kemudian ada persentase diskon. Nah, jadi ada diskonnya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk nilai baliknya, adalah biaya yang sudah dikurangi diskon gitu ya. Dikurangi potongan. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba buat fungsinya. Jadi kita akan bikin dia itu untuk biaya ini misalnya kita pakai dolar ya. Dolar dengan nilai flat, dengan tipe flat. Biar ada pecahan dolarnya seperti itu. Oke, jadi ini fungsi yang akan kita buat ya, program yang kita buat. Jadi dia ngitung biaya sewa hotel, parameternya 3, kemudian nanti dari 3 data parameter ini kita olah supaya dia bisa mengembalikan nilai berupa biayanya yang sudah dikurangi potongan atau diskon. Oke. Nah, kita langsung buat aja di sini. Coba include IO stream seperti biasa. Nah, fungsi mainnya. Nah, di sini kita akan buat fungsi. Fungsinya itu tadi dia akan mengembalikan ini ya, mengembalikan biaya yang dikurangi potongan, dan ini nilainya float. Jadi untuk tipe nilai baliknya float. Nah, misalnya hitung biaya gitu aja ya. Hitung sewa. Nah, ini juga boleh. Parameternya tadi ada 3, yaitu pertama ada tarif. Kemudian, nah kita jadikan float semua juga nggak apa-apa ya, kayak gini. Durasi. Dan juga persentase diskon atau persen underscore diskon. Oke, nah kita untuk 3 parameter ini akan kita olah. Pertama kita hitung biaya dasarnya dulu. Jadi kita buat sebuah variabel untuk biaya dasar dulu. Nah, untuk biaya dasar kita akan hitung dari tarif dikali durasi. Jadi tarif per malamnya itu berapa? Durasinya mau berapa malam gitu nyewanya, atau ya nyewa kamarnya ya gitu ya. Jadi tarif dikali dengan durasi. Nah, dapat nih yang dasar. Baru kemudian kita ambil persentase diskonnya. Nah, misalnya kita dapat biayanya sekian gitu ya, dihitung dari tarif dikali durasi. Nah, ini kan belum dipotong sama diskon. Jadi kita tentukan dulu potongannya. Kita bikin dulu potongan. Ya, untuk potongannya berarti kita ambil dari biaya. Sekian persen dari biaya. Jadi biaya sudah didapat ini, kita akan kalikan dengan persen diskon dibagi 100 karena ini persen ya.
Nah, seperti itu. Dapat nih, biayanya dapat, potongannya dapat, berarti tinggal di return aja. Return biaya dikurang potongan. Seperti ini boleh. Atau boleh nggak kalau ditampung dulu di variabel lain? Ya boleh. Kalau mau tambahan ekstra variabel, misalnya tagihan gitu ya. Tagihan sama dengan biaya dikurang potongan. Nah, baru si tagihannya yang di return. Itu juga boleh. Jadi intinya yang dikembalikan adalah biaya yang sudah dihitung dikurangi potongan. Nah, di sini kita akan coba buktikan, kita akan tampilkan. Ya, untuk ini kita tampilkan aja misalnya bill-nya atau tagihannya kita pakai dolar. Nah, kita akan panggil hitung sewa ini. Hitung sewa. Nah, kita masukkan tarifnya mau berapa. Misal di sini saya mau kasih tarif 5 dolar. Kemudian durasinya nginep berapa lama? Misalnya saya kasih 3. Kemudian diskonnya mau berapa? Saya kasih misalnya 10%. Nah, seperti ini. Nah, kalau secara matematis ini harusnya untuk biayanya itu tarif dikali durasi 5 dikali 3. Berarti untuk biaya dasarnya itu 15 dolar. Kemudian berapa potongannya? Potongannya adalah 10% ya dari biaya yang tadi sudah kita dapat. Kita dapat tadi biayanya adalah 15 dolar ya. Berarti 10% dari 15 dolar harusnya adalah 1,5. Baru kita hitung tagihan, biaya dikurang potongan. Biayanya tadi 15 dipotong 1,5. Jadi sekitar 13,5 harusnya yang muncul di layar. Kita coba run. Apakah benar 13,5? Bill 13,5 dolar ya benar. Nah, sesuai hitungannya. Nah, ini kalian silahkan coba. Kemudian tolong buat programnya. Program ini aja, program yang sama, cuman dijadikan dia ada input. Jadi sama kayak tadi. Untuk tadi kan panjang sama lebarnya di input, baru dia ngitung luas. Nah, ini coba buat si tarifnya di input, durasinya di input, dan persentase diskonnya di input. Jadi 3 parameter itu di input. Coba buat, oke? Nah, nanti kemudian kalau sudah berhasil, atau mungkin ada kendala sekalipun, silahkan share hasilnya, screenshotnya di forum e-learning. Atau boleh komentar di sini juga ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan dicoba, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.